di double klik untuk menuliskan, double klik di post-it-nya ya, pilih post-it, kemudian double klik, kemudian bisa langsung ditik. Ini Mbak, nggak ada yang mengisi yang sebelah ini ya Mbak Adinda. Atau kita minta untuk yang presentasi, yang presentasi hari ini mengisi di dampak negatif dan positif. Untuk yang presentasi ya, yang lain boleh, tapi terutama yang untuk yang presentasi bisa menggunakan ini, menggunakan yang nomor 2 Ya, bagi teman-teman yang presentasi tadi. ya. Untuk kelompok 13, anggotanya untuk kelompok 13 dan 14 boleh mengisi yang dampak positif dan negatif yang di nomor 2 ini untuk anggota kelompok 13 dan 14. Tambahkan satu pertanyaan, Mbak. Saya tambahkan satu pertanyaan, ya, karena ini beberapa sudah banyak yang jawab juga kan ya. Ada yang kurang 14, 15, berapa lagi Mbak Adinda? 14, 15, 13. Nah, kalau pada prakteknya sekarang banyak juga kan ya anak-anak yang masih kecil-kecil sudah difasilitasi dengan internet kan, dengan gadget ya. Ya. Bahkan mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang mungkin 2 tahun. Nah, ini pada prakteknya seperti itu apa nih kira-kira dampak negatifnya? Ketika anak-anak usia dini sudah diberikan uh, fasilitasi internet ini. Atau dampaknya itu bisa negatif, bisa positif ya. Berarti dari dampak positif dan dampak Ya, negatifnya, Bu ya? iya. Siapa tahu mungkin oh jadi kreatif gitu ya. Mungkin gitu, tapi bisa jadi negatif. Dampaknya nanti bisa silakan mau yang positifnya atau negatifnya. Kalau ada positifnya. Waktunya saya berikan timer 5 menit. Saya beri timer 5 menit ya. 5 menit lagi. Ya. Memang seperti itu ya. Kenyataannya jadi lupa makan, lupa waktu, beberapa ya. Oke. Nah, mungkin juga sambil bisa ketika kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ya, bisa dengan logika berpikir kita, listening kita, atau juga bisa mencoba untuk browsing juga di internet ya. Selama ini misalnya mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, kemudian juga konteksnya pada konteks masing-masing budaya juga mungkin berbeda.
Bisa juga disampaikan lain juga bisa, misalnya ikut membaca gitu ya, misalnya kemudian bisa memberikan ini ya, bisa memberikan apa namanya, mana ini, habis, bisa memberikan emoji ini kan ya, sudah beberapa kali kita coba ya. Nah, misalnya diberikan emoji, Anda setuju, ya, Anda suka dan sebagainya. Bisa dengan diklik kemudian klik ini emoji. Ya, waktunya untuk mengisi habis. Mungkin bisa kita coba bahas tadi usia antara berapa Mbak kebanyakan Mbak? 12, 13, 15 ya? Siap. Kayaknya di angka itu 12, 13, 15. Nah, ini kita mungkin juga nanti memang perlu ada tadi kalau saya lihat teman-teman banyak membahas tentang keperluan sekolah ya, untuk keperluan sekolah karena usia-usia itu kemudian sudah paham mana baik dan benar gitu ya. Kalau dalam Islam kan ada memang juga ada usia akil balik ya, semacam itu. Kemudian juga usia-usia yang mereka sudah mengetahui baik dan buruk, tetapi asumsinya memang ada proses pengasuhan yang baik selama mereka ini ya mencapai usia itu. Jadi dari sistem dari sekolah maupun dari keluarga itu juga sudah memberikan itu gitu. Tidak otomatis usia itu eh, semua sama usia 13, 12 mereka sudah secara alami tahu dan baik dan buruk itu belum tentu juga karena tergantung juga pada pengasuhan orang tua. Orang tua sudah memberikan bekal yang cukup atau tidak, juga di sekolah juga seperti itu. Sehingga memang terkait dengan digital citizenship yang pernah kita bahas di awal-awal itu memang perlu dibekali dari di sekolah ya. Bagaimana penggunaan internet yang aman karena dampaknya memang bisa kemudian tadi banyak hal ya terkait dengan yang tidak bisa fokus karena mereka kemudian semacam apa ya kecanduan ya ada juga yang sampai yang kita juga perlu perhatikan ketika anak-anak itu nanti bisa ada kejahatan di internet kan gitu ya data-data yang dicuri ya kemudian uh, bullying mungkin seperti itu ya tindakan-tindakan bullying di cyberbullying terhadap anak-anak dan sebagainya main game online kita nggak tahu yang di sana itu benar-benar anak-anak atau bukan gitu kan ya. Nah, mereka dewasa yang kemudian mencoba untuk melakukan entah itu bullying, entah itu bahkan mungkin malah apa ya, nanti ada kejahatan kriminal-kriminal karena memanfaatkan adanya anak-anak di cyber ini, dunia cyber. Sehingga memang harus ada pengawasan tadi. Tadi sudah muncul juga adanya pengawasan dari uh, orang dewasa ya. Kemudian ada ya diatur waktunya kapan, ketika untuk keperluan sekolah, ketika untuk mereka refreshing, main game dan sebagainya. Ya, kemudian kalau di sekolah, kalau saya kira penggunaan di bawah tadi ada juga ada yang membagi usia nih, siapa tadi ya? Yang membagi usia tergantung dari mulai dari umur anak-anak tadi di mana ya? Oke. Ini Mbak Safira. 1,5 tahun hanya program kelas tinggi dan edukatif setelah adanya pendampingan. Ya, mungkin karena namanya ini usia digital, maka perlu ini ya. Tapi dengan waktu yang mungkin durasi dan pengawasan yang ini dari orang tua nggak dibiarkan orang tua itu anak rewel dikasih gitu ya ibaratnya. Tapi mungkin mulai mengenal seperti huruf hijaiyah kan sekarang banyak digunakan digital didengarkan mungkin ya didengarkan gitu ya. Cuman memang karena efek yang ada efek candunya, efek ketagihan ya, maka juga memang harus hati-hati. Apakah perlu anak-anak benar-benar di ini atau tidak itu kembali lagi kepada orang tua. Tapi kalau dengan pendampingan dengan konten yang diatur, mungkin memang ada baiknya kalau bisa menemukan yang berkualitas dan ada edukatifnya. Kemudian nah ini tadi ya, memang bisa bikin kecanduan, seperti Mbak Dea bilang. Ada yang mau memberikan masukan, mungkin memberikan komentar dari apa yang ini? Mbak Etika mau membahas? Iya Bu, gimana Bu? Mbak Etika mau memberikan penekanan lagi? Ke beberapa komen di sini. Ada yang mau ditonjolkan apa?
Mungkin untuk usia minimal dalam penggunaan internet sih, Bu. Menurut saya, untuk usia minimal dalam penggunaan internet itu minimal 13 tahun. Itu saja masih dengan pertimbangan pengawasan ketat dari orang tua. Untuk usia di bawah 13 tahun mungkin sudah bisa menggunakan internet seperti diajari untuk WhatsApp atau video call dengan orang terdekat atau gimana gitu, Bu. Bisa untuk YouTube dengan yang berbasis edukasi gitu, Bu. Jadi kalau di atas 13 mungkin sudah bisa mulai dilepaskan dalam artian kita tetap harus memantau perkembangan si anaknya itu membuka apa saja dan bagaimana gitu, Bu. Ya kalau sekarang nih, boleh yang lain juga ya pendapat nih. Ya, saya yakin semua nih sama nih. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada yang berbeda ya. Kalau ada yang berbeda coba bisa di-sharing. Kebanyakan kan anak-anak sekarang pasti ini ya, kebanyakan dikunci kan ya handphonenya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dari keluarga gitu gimana? Selama ini pengalamannya, Mbak Ade Ayu gimana pengalamannya? Handphone itu memang benar-benar keluarga juga. Kalau saya sendiri, alhamdulillah Bu nggak dikunci, jadi keluarga masih bisa buka semua dan kayak sering dicek gitu sampai sekarang. Oh ya, oke. Ya, alhamdulillah karena ada terbukaan seperti itu. Yang lain mungkin nggak apa-apa beda, karena memang fakta di lapangan ya. Mbak Sabrina gimana? Kalau saya kunci, Bu. Cuman orang rumah jarang ada yang pegang HP maksudnya megang HP-nya masing-masing, nggak megang HP-nya orang lain gitu. Nggak megang HP-nya orang lain ya. Ya, tapi tetap kuncinya masing-masing gitu, tapi nggak pernah dipegang. Orang tua tahu kuncinya nggak, Mbak Sabrina? Nggak. Tahu, cuman jarang dicek sama jarang dicek aja. Oke. Ya, karena kembali ya ini ya, mungkin memang sekarang ini ya memang harus ada kajian yang lebih mendalam lagi ya, seberapa efeknya, seberapa dampaknya, kemudian mungkin bagaimana juga sekarang kan memang hubungan keluarga menjadi semakin jauh. Kadang-kadang di rumah sama-sama sibuk pegang handphone ya, Mbak Sabrina ya. Di rumah makan pergi bareng-bareng rumah makan juga pegang handphone masing-masing gitu ya. Ngobrolnya dengan yang di mana gitu kan. Itu memang jadi sebuah ini yang berbeda sekali dari mungkin 10 tahun yang lalu. Kondisi kan dengan adanya ini gadget ya, internet itu memang merubah banyak ini kegiatan sosial. Saya lihat yang di sini Mas Arman Maulana, ya, oke, 14 tahun ya diberikan batasan dan dasar yang kuat ya. Ya intinya seperti itu karena memang ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dan kita sampai sekarang juga bingung nih, negatif sama positifnya gimana? Positifnya juga banyak, negatifnya juga banyak. Ya, sehingga mungkin yang perlu dibekali adalah tadi digital citizenship terkait dengan penggunaan yang bijak ya, kemudian juga terkait juga nanti dengan pengawasan ya dan sebagainya.